Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 412122, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu fasal yang ada dalam kitab Safinatun Najah, yaitu fasal tentang furudul wudu atau fardu-fardunya wudu. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita melafazkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utawi iki iku ana fasal suci furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku aniyatun niat. Asani utawi kang kaping pindho iku huslul wajhi basuh wajah. Asalisu utawi kang kaping telu iku huslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane basuh sikut loro. Arabi utawi kang kaping papat iku mashun sain ngusap suwiji-suwiji minar roksi saking sirah. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku huslul rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu urut-urut. Shadaqallahul adzim. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba untuk menjelaskan furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu, atau dalam bab ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu iku sitatun ono 6. Itu ada 6. Yang pertama atau al awalu iku aniyatu niat, atau yang pertama itu niat. Asani huslul wajhi, yang kedua yaitu basuh wajah. Asalisu iku huslul yadaini, yang ketiga yaitu basuh tangan, kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro sampai kedua siku-siku. Arabi utawi kang kaping papat atau yang keempat yaitu mas'un sain ngusap suwiji-wiji minar roksi saking sirah, yaitu membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima yaitu atau al-khamisu iku huslul rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro, atau yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku tertibu urut-urut, atau yang keenam yaitu urut-urut atau tertib. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan. Jadi di sini fasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Di sini artinya kita itu harus melakukan 6 gerakan atau 6 poin-poin yang ada di sini. Yang pertama yaitu niat. Kita harus membaca niat itu dalam hati, atau dalam bahasa Jawanya itu ngeredep dalam hati. Yang kedua itu membasuh wajah, yaitu membasuh wajah batasnya dari samping-samping dan dari atas hingga ke bawah sini. Artinya gimana? Kalau dari samping kiri hingga samping kanan, yaitu dari benjolan-benjolan yang ada di telinga, lalu dari atas ke bawah itu, yang dari atas itu dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu atau tulang rahang. Jadi ketika membasuh wajah itu diusahakan seperti ini, mengusap seluruh wajah. Nah, bagi laki-laki biasanya yang memiliki brewok itu tetap airnya harus sampai ke kulit. Nah, yang di sini yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, pada saat ini air diusahakan harus air mengalir. Jadi air mengalir, tangan kita yang maju seperti itu. Nah, biasanya bagi yang perempuan yang memakai cincin, cincinnya bisa dilonggarkan
terlebih dahulu, dan yang memakai kutek bisa dihilangkan karena takutnya ketika memakai kutek itu akan menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Yang penting rambutnya itu masih dalam area kepala bagi yang perempuan, jadi tidak usah sampai ke belakang-belakang, cukup di sekitaran atas sini saja. Nah, biasanya bagi yang laki-laki itu membasuhnya hingga ke belakang, jadi dibasahi lalu dikibaskan ke depan lagi. Lalu yang kelima ada membasuh kedua kaki sampai mata kakinya, sebagaimana siku-siku pada saat dibasuh. Jika tangan kan membasuhnya sampai siku-siku itu harus. Nah, kalau kaki itu harus melewati mata kaki. Nah, di sini yang perempuan biasanya jika berwudu di tempat umum sebaiknya jangan mengangkat rok atau pakaiannya terlalu tinggi karena ditakutkan akan membuka auratnya. Nah, yang keenam di sini ada tertib atau berurutan, artinya yaitu mendahulukan mana anggota yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana anggota yang harus diakhirkan. Jadi misalkan yang di sini yang didahulukan adalah anggota yang kiri dulu kanan dulu terlebih dahulu, lalu kemudian yang kiri, ya kita harus melakukannya seperti itu. Atau ketika kita akan melakukan membasuh wajah baru membasuh tangan, itu juga harus tertib seperti itu. Tidak boleh kita membasuh tangan dulu baru nanti membasuh wajah. Nah, demikian tentang membaca dan menjelaskan serta menerjemahkan dari kitab Safinatun Najah. Selanjutnya nanti saya akan mencoba untuk mempraktikkan langsung bagaimana caranya ketika kita di tempat wudhu dan bagaimana ketika kita melakukan fardu-fardunya wudhu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, mari kita lakukan ke video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyambung dari video yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu saya akan mempraktikkan fardu-fardunya wudhu. Nah, fardu-fardunya wudhu tadi kan ada 6, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, yang ketiga ada membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat ada membasuh sebagian rambut kepala, yang kelima ada membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam ada tertib atau berurutan. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya. Nah, seperti itu tadi gerakan wudhunya. Nah, yang pertama tadi saya membaca niat dalam hati ketika membasuh wajah. Jadi niat itu dibarengkan dengan ketika membasuh wajah tapi melafalkannya dalam hati. Nah, ketika membasuh wajah itu anggota yang terkena itu yaitu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai dengan rahang bawah sini. Terus dari samping kiri, dari benjolan yang ada di telinga ini hingga benjolan yang ada di telinga kanan. Jadi harus merata. Seperti ini. Seluruh. Nah, sampai ke bawah dagu seperti ini. Nah, gerakan tersebut dilakukan selama 3 kali. Lalu yang selanjutnya yaitu ada membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Nah, tadi di sini kita harus menggunakan air yang mengalir, yaitu tetap di bawah air yang mengalir seperti ini. Jadi harus sampai siku-siku, lalu ke jempol dari ujung lagi, lalu ke ujung. Nah, yang selanjutnya yaitu jika perempuan biasanya yang memakai cincin, alangkah lebih baiknya ketika berwudu itu cincinnya lebih dilonggarkan sedikit, atau yang memakai kutek biasanya bisa dihilangkan terlebih dahulu karena itu akan menghalangi air ke anggota wudu. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu ada membasuh sebagian rambut kepala. Jadi di sini tadi menggunakan air, lalu
Cukup sebagian saja, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala atau sebagian rambut kepala, pokoknya yang masih dalam area kepala. Tapi biasanya untuk laki-laki itu caranya dengan membasahi rambut kepala lalu dikibaskan lagi ke depan. Nah, yang kelima yaitu ada membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu seperti tadi, seperti ini. Diusahakan bisa melewati mata kakinya. Seperti halnya tadi, kalau membasuh tangan itu harus sampai siku-siku, kalau kaki ini harus melewati mata kaki. Nah, kemudian bagi yang perempuan diusahakan jangan terlalu tinggi untuk membuka roknya, karena ditakutkan akan membuka auratnya. Lalu yang terakhir yaitu ada tartib atau berurutan. Fardu yang terakhir yaitu tartib, artinya berurutan di sini mendahulukan anggota mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan anggota yang memang seharusnya diakhirkan. Seperti tadi gerakannya, yang pertama ada membasuh wajah. Ya, kita mendahulukan membasuh wajah dulu, jangan dimulai dari membasuh kaki lalu nanti dilanjutkan dengan membasuh wajah, seperti itu. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Dari yang pertama yaitu saya sudah membaca, lalu mencoba menerjemahkan dan menjelaskan, lalu yang terakhir saya sudah mempraktikkan fardu-fardunya wudhu. Nah, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.